Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia bisa memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebenarnya ketika kita berada di bulan ini ada 7 nilai pendidikan pasca Ramadan. Untuk itu tausiah kali ini kami akan menyampaikan tentang 7 nilai pendidikan pasca Ramadan. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, memang mau tidak mau bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, sudah meninggalkan kita. Namun demikian ketika kita bisa mendapatkan 7 nilai pendidikan pasca Ramadan, kita bisa merasakan bahwa Ramadan bisa kita nikmati sampai Ramadan tahun yang akan datang. Karena apa? Kita diberi daya oleh Allah, yaitu untuk bisa mengambil nilai-nilai pendidikan pasca Ramadan. Adapun nilai pendidikan puasa Ramadan yang pertama adalah diwajibkan kita puasa Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sebanyak sebulan penuh, maka setelah Ramadan berakhir, agar nilai nuansa Ramadan bisa kita rasakan, maka kita disunahkan untuk bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Barang siapa yang puasa Ramadan dilakukan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bahannya adalah seolah-olah telah melaksanakan puasa sepanjang masa atau setahun penuh. Mengapa setahun penuh? Karena ketika kita berada di Ramadan, pahala puasa kita dipatgandakan menjadi 30. Jadi kalau kita saksa 30 hari, maka bahannya adalah jadi 300. Enggak, kalau mau menambah 6 hari ditambah 60 jadi 360, maka dengan setahun penuh ini. Pada itu kepada Bapak yang masih diberi kesempatan untuk bisa puasa Syawal, ayo segera melaksanakan puasa Syawal. Boleh diselang-seling, boleh berurutan ya nih. Kalau pekan ini luar biasa sekali. Kalau bisa, kenapa di pekan ini ada Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Syawal ini. Pada itu yang belum bisa, ayo besok ya, besok puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ini. Boleh berurutan, boleh secara terus menerus. Ada Mbak Yam tanya, Pak Fatur, apa lebih baik sholat puasa sunat 6 Syawal dulu atau nyaur dulu? Monggo, kalau penjenengan ya punya keyakinan kalau Anda bisa melaksanakan puasa dulu, laksanakan. Tapi kalau nanti tidak tahan, tamunya nggak tahan, silakan untuk nyaur dulu. Jadi tergantung penjenengan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat situasi adalah lebih baik bisa nyaur dulu, qadha dulu, baru Syawal. Tapi kalau kalau qadhanya masih lama ya, silakan untuk puasa Syawal dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai bagaimana? Kita lanjutkan untuk puasa Senin Kemis. Mengapa Senin Kemis? Karena amal anak Adam diperiksa dilaporkan pada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka Rasulullah sekali ketika puasa ya hari Senin Kamis, amalnya dilakukan oleh Allah dalam keadaan puasa. Nih, nah ini kita pertahankan sampai Ramadan yang dan insya Allah nuansa puasa Ramadan masih kita rasakan sampai Ramadan yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu disunahkan sholat tarawih. Jadi kalau kemarin di bulan Ramadan kita sholat tarawih tiap malam, kalau penjenengan baca buku kitab Duratul Nasihin, pahalanya luar biasa ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pada itu ketika
sholat tarawih sudah melawan kita, maka apa kita laksanakan apa? Yaitu sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Karena apa? Dengan sholat rawatib 12 rakaat, maka apa? Allah akan membuatkan rumah di surga. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah luhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini kita pertahankan. Kalau kita ingin rezekinya luas, rezekinya mudah, rezekinya gampang, mari apa kita laksanakan apa? Sholat duha 2 rakaat setidaknya. Kenapa? Sholat duha 2 rakaat sebagai pengganti apa? Sedekah terhadap sendi kita yang kita miliki adalah 360 sendi ini. Pada itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa sholat 12 rawatib 2 rakaat dan sholat duha sampai Ramadan di akhir datang. Jika kita mau dan mampu laksanakan, maka apa? Nuansa tarawih bisa kita rasakan sampai Ramadan di akhir datang. Kemudian nilai pendidikan yang ketiga adalah diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana kalau kita ingin petunjuk sedang kita jauh dari Al-Quran, kita tidak pernah bacanya, maka apa? Ayo ajak diri kita, paksa diri kita. Kalau sudah paksa, nanti akan menjadi suatu kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, maka apa? Akan menjadi suatu kenikmatan. Maka dari itu agar tilawah kita bisa terasakan sampai Ramadan yang datang, mari kita baca one juz, 1 hari 1 juz. Insya Allah kalau kita punya niat, punya tekad, punya semangat, insya Allah 1 juz adalah kecil ya. Kalau kita punya tekad, tapi kalau tidak punya tekad, ya sudah, nanti kita akan misalkan apa? Dengan membaca Al-Quran adalah melakukan suatu perniagaan yang tidak akan rugi ya nih. Ini mengapa? Karena 1 huruf 1 kebaikan. Pahala membaca Al-Quran kalau 1 kali khatam 1.027.000 kebaikan ini. Maka itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita akan tahu bahwa apa? Masa yang kita hadapi akan apa? Dibuka oleh Allah. Kamu punya masalah ini toh? Bukalah ayat ini, surat ini, amalkan, zikirkan. Insya Allah apa? Masa yang Anda hadapi akan dimudahkan ya. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah nasib, semuanya sudah dijawab dengan Al-Quran. Lah Al-Quran nggak pernah dibaca, bagaimana Allah memberikan jawaban ini ya? Ini untuk itu mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi orang pembacanya. Kemudian yang keempat yaitu nilai pendidikan pas Ramadan yang kuat adalah diampuni dosa kita. Jadi orang yang berpuasa dosanya akan diampuni oleh Allah Taala. Walaupun dosa kita sebesar gunung, seluas lautan, ketika kita beristighfar dan tidak akan diulangi, Allah akan mengampuni dosa kita. Untuk itu, sehabis sholat, mari kita selalu berdoa agar apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik dosa itu kita sengaja, dosa yang lalu, dosa sekarang atau dosa yang akan datang ini. Insya Allah kalau kita memperbanyak istighfar setidaknya sehari 100 kali, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah ya, wastaghfiru ya. Maka segeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah nilai pendidikan pas Ramadan yang kelima adalah dikabulkan doanya. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya ini maka setelah Ramadan mari kita juga tetap berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ya doamu apa? Permohonanmu apa? Lah kamu enggak pernah minta pada Allah, mana aku kabulkan? Enggak mau berdoa, maka apa kita harus pandai-pandai apa? Mencari waktu terbaik untuk berdoa. Seperti kalam terakhir antara adzan iqamat, antara khutbah dan doa khutbah itu. Atau juga habis sholat, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Mengapa doa kita enggak dikabulkan? Karena apa? Apa yang kita panjatkan tidak sesuai dengan keinginan hati nurani kita ini. Allah langsung mengabulkan, Allah menundanya atau Allah menukar permohonan yang lain disesuaikan dengan kondisi. Untuk itu mari kita berdoa pada Allah sesuai dengan kondisi yang kita alami. Ya Allah, kula nyuwun bagas waras ya. Ora tahu olahraga, ngombene manis seru ya ora sehat ya.
Untuk itu mari kita jaga diri kita. Insya Allah kalau kita itu berdoa dengan tadarru'an dengan penuh harap dan cemas, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Jamaah saudara yang berbahagia. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-6 adalah dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwa setelah Ramadan berakhir kita tetap yaitu mencari lipat ganda pahala kita. Yang gampang dilihat adalah sedekah ini ya. Sedekah betul. Karena sedekah ibaratnya adalah menanam satu butir padi yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai berisi 100 ini. Sehingga maka dari itu mari kita setiap hari sedekah ya. Bagi bapak-bapak yang ke masjid, ibu ke masjid, silakan ketika ke masjid bawa uang. Monggo 1.000 atau 2.000 juga monggo. Kita tiap hari habis subuh langsung masukkan kotak itu. Nanti insya Allah dilipatkan menjadi 700 kali ini. Tapi bagi ibu yang punya duit receh duit receh habis belanja, mari kita tabung, kita sedekahkan di kaleng kecil SSS itu loh. Setiap sehari 1.000 insya Allah Nanti kalau 1 bulan diambil bisa diberikan fakir miskin yatim ini. Nih alhamdulillah saya juga sebagai pengepul tiga full dari Solo Peduli, kemudian dari Aitam, juga dari yatim piatu saya selalu menampung yaitu dari donatur Bapak Ibu, karena mereka sudah sadar sedekah kalau dengan uang diganti dengan kekayaan yang banyak. Kalau sedekah dengan ilmu diganti dengan kepandaian, sedekah dengan senyum diganti dengan awet muda, dan ketika kita sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan. Tentu tiada hari tanpa sedekah. Adapun yang terakhir yaitu nilai pendidikan pasal yang ke-7 adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya kemarin ketika Lailatul Qadar diturunkan. Karena ketika kita beribadah di malam hari itu seolah kalau kita sedang tilawah maka selama 1000 bulan kita tilawah terus. Kalau malam hari itu ada sedang tahajud maka selama 1000 bulan tahajud terus. Kalau berdoa, berzikir, sedekah sama ini. Nah sekarang Lailatul Qadar sudah meninggalkan kita Kalau kemarin Imam Ghazali mengatakan kalau puasa itu dimulai hari Kamis maka Lailatul Qadar adalah turunnya pada tanggal 23 Ramadan ini. Lailatul Qadar sudah meninggalkan kita maka mari kita buru Lailatul Qadar, yaitu dengan mencari cita-cita harapan terwujud. Maka kalau kita masih punya cita-cita, masih punya harapan dan bisa terwujud, maka laksanakan tahajud setiap malam. Karena dengan tahajud insya Allah cita-cita akan terwujud dan Allah akan mengangkat derajat kita, memberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari itu orang yang ahli tahajud ya Allah diparingi gampang, tidak mudah marah. Karena setiap hari selalu minum jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati dan kendalikan diri, tidak mudah emosi, tidak mudah marah itu. Hingga manakala kita bisa tahajud insya Allah Lailatul Qadar bisa kita pegang sampai Ramadan yang akan datang. Itulah 7 nilai pendidikan pas Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.